Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Halo, perkenalkan nama saya Fabian Ardi. Saya dari kelas 642F25 dengan nomor induk mahasiswa 6424195. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas struktur bahasa dan gaya bahasa yang digunakan oleh I.R. Soekarno dalam pidatonya yang berjudul tentang Hari Lahir Pancasila. Yang pertama adalah judul pidatonya, Refleksi Bung Karno dan Makna Hakiki Pancasila. Pidato ini tampaknya merupakan narasi peringatan Hari Lahir Pancasila yang memadukan kutipan Bung Karno, narasi, sejarah, serta interpretasi ideologis. Kemudian yang kedua, analisis gaya bahasa. Gaya bahasa metaforis atau metaforis dan simbolisme. Pada pidato Soekarno, banyak menggunakan bahasa simbolik untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam. Contohnya adalah menggali di dalam ingatanku. Makna dari menggali di dalam ingatanku adalah proses refleksi mendalam terhadap nilai-nilai bangsa. Yang kedua, Cip takut. Maknanya itu adalah diduga sebagai simbol dan ingatan bahwa dasar atau trauma kolektif bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai mutiara tiada tara. Maknanya itu adalah menggambarkan Pancasila sebagai nilai agung dan tak ternilai. Fungsinya adalah menanamkan pemaknaan visualis dan emosional secara tidak langsung agar audiens tidak sekedar mendengar tetapi bisa merasakan inti dari pidato tersebut. Kemudian yang kedua, repetisi atau pengulangan. Contohnya adalah menggali. Fungsinya adalah menegaskan intensitas proses perenungan. Yang kedua, Pancasila. Fungsinya adalah penekanan nilai Pancasila sebagai ideologi sentral. Jadi, fungsi dari repetisi ini adalah membangun irama dan kesan dramatis serta menyampaikan urgensi ideologis. Yang ketiga, interjeksi dan sapaan emotif. Contohnya adalah hai,
yang diucapkan secara berulang kali yang memiliki makna sapaan puitis untuk menarik atensi dan menciptakan kedekatan emosional. Yang kedua, salam Pancasila yang memiliki makna seruan pemersatu membangun atmosfer nasionalisme. Fungsi dari interjeksi dan sapaan emotif adalah mengaktifkan pendengar, membuat audiens merasa disapa, dan diajak berdialog secara batiniah. Yang keempat adalah bahasa nasionalisme dan inspiratif. Contohnya adalah Bung Karno tak patah orang yang memiliki makna simbol semangat perjuangan tak padam meski diasingkan. Yang kedua, Indonesia lepas dari penjajahan yang memiliki makna penyemangat dan pemicu semangat kemerdekaan. Fungsi dari bahasa nasionalisme dan inspiratif adalah membentuk jiwa patriotik dan mengunggah kesadaran kolektif nasional. Kemudian, analisis struktur bahasa. Yang pertama adalah struktur narasi. Ada 3 bagian utama: pembuka, tengah, dan penutup. Pembukanya itu adalah menggali, cip, hayalku, yang memiliki fungsi reflektif dan simbolis, memperkenalkan gagasan pencarian ideologi. Yang kedua, bagian tengah, yang memiliki isi sejarah pengasingan Bung Karno hingga lahirnya Pancasila, yang fungsinya itu adalah informasi historis, memperkuat legitimasi ideologi. Yang ketiga, bagian penutup, yang memiliki isi Pancasila bukan sekedar simbol gotong royong, yang memiliki fungsi yaitu normatif, ajakan moral, dan refleksi nilai-nilai sosial. Yang kedua, ciri kalimat dan sintaksis. Ciri yang pertama adalah kalimat yang sederhana dengan contoh salam Pancasila, yang memiliki fungsi yaitu tegas dan mudah diingat bagi mereka yang mendengarkan pidatonya pada saat itu. Yang kedua, kalimat kompleks dengan contoh dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang memiliki fungsi informatif, menjelaskan konteks sejarah. Selain itu, juga memberikan informasi yang jelas tentang tanggal serta tahun sidang itu akan dilaksanakan. Ciri yang ketiga adalah kalimat eliptik atau terpotong. Dengan contoh, bisa mempersatukan setuju 1945 yang memiliki fungsi terlihat seperti transkripsi audio, memberi kesan spontan, serta orisinalitas pidato lisan. Kemudian yang ketiga, diksi, pilihan kata bermuatan nilai. Pidato dipenuhi dengan diksi yang bersifat ambisional dengan contoh semangat, tak patah arang, kesunyian. Yang kedua, ideologis dengan contoh dasar negara, nilai-nilai, serta persatuan. Kemudian yang terakhir adalah puitis dengan contoh mutiara tiada tara, menggali ingatan, dan hidup berdampingan. Memperlihatkan kesungguhan untuk menyentuh logika, rasa, dan juga imajinasi audiens. Kemudian, yang keempat adalah alur bahasa atau refleksi ke aksi. Yang pertama, dari pemikiran Bung Karno ke Pancasila, kemudian berakhir di aplikasi di nilai masyarakat. Yang kedua, alur ini memperkuat narasi bahwa Pancasila bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai pedoman hidup yang aktif bagi masyarakat Indonesia. Kesimpulan yang bisa diambil dari pidato I.R. Soekarno itu adalah pidato ini bukan hanya sebagai penghormatan terhadap Bung Karno dan juga Pancasila, tetapi juga sebagai ajaran refleksi terhadap nilai-nilai kebangsaan. Gaya bahasa yang puitis, simbolis, dan retoris menjadikan pidato ini hidup dan menyentuh. Struktur bahasa yang berpola naratif reflektif memberikan kedalaman sejarah dan juga ideologi.
Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata ataupun pengucapan yang salah.